Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita masih akan mendalami peristiwa di Yerusalem tatkala Yesus menyucikan bait Allah. Kita akan membaca apa yang tertulis di dalam Markus 11 ayat 15 sampai dengan 17. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Saudaraku, ketika Yesus memasuki kawasan bait suci di Yerusalem, ia menjadi murka lantaran melihat orang-orang yang berjualan di sana. Yesus menghubungkan hal itu dengan nubuat yang menyatakan bahwa rumah Allah hendaknya menjadi tempat orang berdoa, memuji dan menyembah Allah, mendengar firman dan semua yang berhubungan dengan kegiatan rohani untuk keluhuran nama Sang Bapa. Dan bukan untuk kegiatan bisnis, yaitu untuk mencari keuntungan materi belaka. Melihat situasi yang ada saat itu, Yesus memberi penilaian yang kritis, yaitu bahwa orang-orang itu sudah melakukan penyalahgunaan bait suci yang seharusnya menjadi rumah doa telah dijadikan sebagai sarang penyamun. Ini sungguh penilaian yang keras. Kita tahu apa pekerjaan penyamun. Mereka adalah penjahat. Tak ada sedikit pun rasa takut akan Allah di dalam diri mereka. Penyamun-penyamun melakukan aksinya dengan cara memaksa, licik dan keji. Karena perbuatan mereka yang jahat itu, maka apabila mereka tertangkap, maka pihak keamanan akan memberikan hukuman yang berat. Saudaraku, dari uraian di atas kita bisa menyimpulkan bahwa melakukan kegiatan yang tidak bersesuaian dengan kekudusan bait Allah adalah sebuah kekejian atau penghinaan terhadap hadirat Allah. Sesuatu yang sangat dibenci Allah dan harus kita hindari. Apa itu bait suci? Dalam arti sempit, bait suci adalah tempat ibadah kita, yaitu gereja yang kelihatan, di mana kita setiap saat beribadah di sana. Ini bukan hanya tentang bangunan atau kawasan tertentu, tetapi juga tentang aturan atau tata tertib yang ada di sana, tentang persekutuan kita, tentang aktivitas ibadah kita. Di sini kita dihimbau untuk senantiasa sadar bahwa Allah hadir di dalam setiap ibadah kita. Allah ada di dalam setiap kegiatan sidang jemaat. Allah tinggal di dalam rumahnya. Oleh karenanya, kita harus menjaga kekudusan, ketertiban, dan martabat gereja kita. Masih adakah di antara kita yang setelah berdoa menjelang kebaktian, kemudian masih membuka handphone kita, mungkin untuk suatu urusan, bisnis, pekerjaan, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebaktian? Apakah itu juga tentang dinamika
grup reuni atau melihat-lihat sesuatu yang di-share orang di sosial media, pertimbangkanlah apa gunanya itu, apa hubungannya itu dengan kebaktian. Untuk apa sebenarnya kita berada di gereja? Engkau sudah menyisihkan banyak waktu, uang, tenaga demi mendekat ke hadirat Allah. Namun mengapa ketika kita sudah ada di dekat Sang Bapa, kita justru berbalik mengurusi hal-hal yang lain yang tidak ada hubungannya dengan ibadah? Sopankah perbuatan yang demikian? Patutkah itu dilakukan oleh anak Allah di depan Bapanya? Ini kadang-kadang luput dari perhatian kita karena kita beranggapan mungkin Allah akan maklum, sebentar kan tidak apa-apa dan lain sebagainya. Tapi lihatlah bagaimana reaksi Yesus ketika melihat orang-orang menyalahgunakan bait suci. Yesus murka, Yesus marah. Gereja adalah tempat kita berbakti dan mengabdi kepada Allah. Namun bagaimana jika masih ada orang melakukan kegiatan gereja namun masih juga mempertimbangkan untung rugi? Sering kecewa ketika pengabdiannya tidak diapresiasi. Menjadi kecewa karena seolah-olah ia seorang diri melaksanakan itu dan tidak ada yang peduli. Saudaraku, bukankah niat kita bekerja adalah untuk Allah dan bukan untuk disanjung dipuji orang? Jadi apa masalahnya? Apakah engkau menyaksikan bahwa jangan-jangan Allah tidak melihat pekerjaanku sebagaimana juga orang-orang yang ada di sekelilingku? Bait Allah harus senantiasa kudus. Adalah tugas kita untuk dapat melakukan kegiatan yang berkontribusi bagi kekudusan bait Allah ini. Ada waktu untuk kita menyibukkan diri dengan urusan bisnis. Ada banyak kesempatan untuk kita aktif di sosial media. Ada banyak tempat untuk kita beraktivitas demi kesenangan kita. Namun saat kita berada dalam rumah Allah, baiklah kita lepaskan semua itu. Kita khususkan waktu dan kesempatan hanya untuk Allah saja. Sebab sesungguhnya tidak ada kata rugi bagi mereka yang tulus bekerja, berbakti dan melayani Tuhan. Jangan semua itu kita campur adukkan dengan urusan-urusan duniawi. Semua ada waktunya sendiri-sendiri, semua ada tempatnya masing-masing. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.